Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pertemuan materi yang ke-15. Mudah-mudahan materi-materi sebelumnya mudah dipahami walaupun hanya lewat quantum learning ya. Nah, untuk materi yang sekarang ini kita langsung saja masuk kepada ketentuan pelaporan metode fluktuasi. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi mengenai pengertian metode impres atau metode dana tetap, dan juga ketentuan pelaporan dengan metode impres atau dana tetap. Dan sekarang kita masuk kepada pelaporan mengenai metode fluktuasi. Apa sih metode fluktuasi? Kita bisa lihat di pengertiannya. Dalam pengelolaan dana kas kecil dengan metode fluktuasi, dana kas kecil tidak ditetapkan dalam jumlah yang tetap. Jadi, pengisian kembali dana kas kecil tidak perlu sama dengan jumlah dana yang telah digunakan. Jumlah dana kas kecil akan berfluktuasi disesuaikan dengan jumlah dana yang diperlukan. Dalam metode dana tidak tetap atau fluktuasi, pemakaian kas kecil oleh pemegang kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar ya. Jadi perbedaannya adalah ketika metode impres yang kalian dapat itu setiap transaksi tidak perlu di jurnal, tapi pada saat metode fluktuasi atau metode dana tidak tetap ini, setiap transaksi itu harus di jurnal, harus langsung di jurnal. Nah, dengan pengisian kembalinya, ketika metode impres yang kemarin, kalian itu harus sama besar. Pengisian kembali harus sama besar dengan pada saat pengisian awal. Tapi dengan metode fluktuasi, pengisian kembali dana kas kecil tidak harus sama dengan pengisian awal. Ya, misal pengisian awal 5 juta, pada saat terjadi transaksi ada sebesar transaksi yang terjadi pengeluaran sebesar 4 juta. Pada saat pengisian kembali kalian boleh lebih dari 5 juta. Boleh lebih dari 5 juta, boleh lebih dari kurang dari 5 juta atau sama dengan 5 juta. Itu dengan metode fluktuasi. Kita langsung ke soal saja biar lebih paham lagi, lebih gampang dimengerti ya. Di sini ada soal transaksi yang terjadi sehubungan dengan pembentukan penggunaan dana kecil dan pengisian kembali adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat tanggal 1 sampai tanggal 15 ada transaksi. Tanggal 1 Agustus dibentuk dana kecil, untuk itu ditarik cek sebesar Rp1.750.000. Itu sama saja dengan pengisian awal ya, pengisian awal di tanggal 1 untuk dana kas kecil. Tanggal 3 Agustus dibeli perlengkapan kantor dan materai sebesar Rp350.000. Tanggal 6, tanggal 10, tanggal 13 langsung saja ada transaksi. Ada transaksi ya, ada yang sebesar Rp250.000, Rp250.000 lagi, kemudian Rp750.000. Tanggal 15 Agustus ditarik cek untuk pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp1.750.000. Saat pengisian awal sebesar Rp1.750.000, pada saat pengisian kembali di tanggal 15 itu sebesar Rp1.750.000. Jadi sesuai ya yang dibilang, boleh lebih kecil, boleh lebih besar dari pembentukan awal atau sama dengan pembentukan awal. Dilihat dari situasi dan kondisi keadaan kas kecil ya. Nah, sekarang kita lihat penjurnalannya. Langsung ke penjurnalannya. Berikut jurnal untuk transaksi tersebut. Ini ada tanggal 1. Tanggal 1 itu kita lihat di soalnya adalah dibentuk dana kas kecil, untuk itu ditarik sebesar Rp1.750.000. Ini berarti sama dengan pengisian awal dana kas kecil. Pengisian awal dana kas kecil otomatis yang bertambah itu kas kecil, yang berkurang itu kas besar. Nah, kita lihat karena tanggal 1 ini yang bertambah itu kas kecil, otomatis dia harus ada di posisi debit. Debitnya kas kecil Rp1.750.000, kas besar atau kas bank itu berkurang sebesar Rp1.750.000. Setiap transaksi pengisian kembali, pengisian awal kas kecil atau pengisian kembali itu harus di jurnal, baik itu metode impres maupun metode fluktuasi. Perbedaannya adalah pada saat transaksi saja ya.
Nah, sekarang kita lihat di soalnya, pada tanggal 3 Agustus itu ada transaksi dibeli perlengkapan kantor dan mas sebesar Rp350.000. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, dengan metode fluktuasi itu harus langsung di jurnal, ya. Setiap transaksi yang terjadi pada metode fluktuasi harus langsung di jurnal. Nah, kita lihat di sini, benar nggak langsung di jurnal? Nah, tanggal 3 itu perlengkapan kantor ada di posisi debit karena bertambah ya perlengkapan kantor sebesar Rp350.000. Otomatis kas kecil karena untuk pembelian perlengkapan kantor berkurang, makanya dia ada di kredit. Kita lihat perlengkapan kantor dan ini langsung di jurnal. Kalau metode impres kemarin kan kalian tidak langsung jurnal kan, kalian strip aja. Strip atau kalian boleh tulis tidak di jurnal, tidak di jurnal atau boleh dikosongkan. Nah, tapi metode fluktuasi kalian harus langsung jurnal dari tanggal 3, tanggal berapa lagi? Tanggal 6, tanggal 10, tanggal 13 itu ada transaksi pengeluaran. Kalian tinggal masukkan saja akunnya tergantung akun yang terjadi pada saat tanggal tersebut. Tanggal 6 ada akun transaksi biaya iklan mini sebesar Rp250.000, taruh di debit. Kas kecilnya berkurang, taruh di kredit. Begitu juga tanggal 10, biaya kebersihan taruh debit, kas kecil taruh di kredit. Tanggal 13, biaya listrik, air, dan telepon Rp750.000, kas kecil otomatis ada di kredit. Nah, kemudian tanggal 15 itu ada pengisian kembali lagi nih dana kas kecil sebesar Rp1.750.000. Kalau kalian hitung transaksi jadi dari tanggal 3, tanggal 6, tanggal 1 sampai tanggal 13 itu totalnya semua ini tuh nggak ada sebesar 1.750. Kalau kalian itu sebesar 1.600. Nah, ya. Tapi di sini kenapa diisi Rp1.750.000? Karena mungkin pihak bendahara pemegang dana kas kecil merasa harus meminta lebih dari anggaran yang sudah terjadi di awal karena merasa kurang, makanya ditambahin dengan pengisian kembali sebesar Rp1.750.000. Kita harus mengetahui berapa sih selisihnya, apakah dana yang diisi di akhir periode itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan transaksi. Kita bisa lihat pada saat di buku besar. Besar ini hanya mencatat transaksi metode fluktuatif ya. Kita lihat di jurnal pengeluaran kas selanjutnya diposting ke buku besar. Biasanya kalau untuk metode impres kita suka harus memposting ya supaya mengetahui. Karena di setiap transaksi dicatat, makanya kita harus memposting. Jadi bisa diketahui dananya tuh sisa berapa gitu. Ada berapa, terus saldonya berkurang berapa, itu bisa diketahui ketika dengan menggunakan metode fluktuasi. Nah, sekarang jurnalnya. Tanggal 1. Kita lihat tanggal 1 karena kita sedang menjurnal kas kecil, memposting kas kecil, otomatis di posisi ini harus ditulis kas kecil nih, kas kecil ya. Cuman ibu nggak masukkan, tapi kalau nanti kalian bisa lihat sendiri kas kecil. Nah, kita lihat di sini untuk format buku besar itu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. Ya, ada saldo terdiri dari debit dan kredit. Kita lihat di awal, kas kecil ada di debit, kas ada di kredit. Kita lihat. Nah, ini kita kas kecil ada di debit, dan kita masukkan nilai kas kecilnya. Kenapa di keterangan ini ditulis kas Bu, bukannya kas kecil? Kan kita lagi berbicara kas kecil gitu. Nah, kenapa tidak ditulis kas kecil? Karena kas kecil kita sudah catat di atas ini nih. Seharusnya dicatat di sini kas kecil. Makanya yang kita tulis itu akun yang berlawanan dari kas kecil tersebut. Nah, kebetulan akun yang berlawanan dari kas kecil itu berarti kas. Kita tulis kasnya. Tapi nilainya tetap nilai kas kecil. Nilai kas kecil di sini ada di debit, kita masukkan ke debit. Kas debit 1.750. Kita taruh di saldo. Saldonya ada di debit sebesar 1.750 juga. Nah, oke. Kemudian beralih ke tanggal 3. Tanggal 3 itu ada pembelian perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu posisinya kas kecilnya ada di kredit, tapi akunnya perlengkapan kantor kita ambil untuk mengisi buku besarnya. Tulis perlengkapan kantor, jurnal kas keluar, tapi nilainya nilai si kas kecil. Nilai kas kecil ini di perlengkapan kantor ada di kredit. Makanya kita masukkan di buku besar posisi kredit. Ya, posisi ini nih kredit. Nah, karena di saldo tadi ada nilai sebesar Rp1.750.000 di posisi debit, ketika bertemu dengan kredit otomatis harus dikurang ya.
Rp1.750.000 dikurangi dengan Rp350.000 tersisa dana saldo Rp1.400.000. Cara kalian mengetahui dikurang atau ditambahnya itu kalian harus hafal atau paham, harus ingat ketika debit ketemu dengan debit nanti itu otomatis harus ditambah. Saldo ada di debit, nilainya terus kalian ketemu di kolom ini ada di debit, itu otomatis harus ditambah. Begitu juga dengan kredit, nanti ketemu sama kredit, kalian harus tambah juga. Yang bedanya itu ketika debit ketemu dengan kredit atau kredit ketemu dengan debit, itu harus dikurang. Nah, kebetulan ini, di soal ini ada debit ketemu dengan kredit, otomatis harus dikurang. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke tanggal 6. Tanggal 6 ada biaya iklan mini. Biaya iklan mini, akhirnya kita ambil biaya iklan mininya, tapi nilainya nilai kas kecilnya ada di kredit, kita ambil nilai kas kecilnya. Oke. Biaya iklan mini sebesar kecilnya Rp300.000. Tadi Ibu bilang debit ketemu kredit harus dikurang. 1.400.000 dikurang 300 sebesar 1.100.000. Begitu juga seterusnya dengan biaya kebersihan, biaya listrik, itu harus ditaruh di kredit nilainya, tapi akunnya akun kalian tulis akun yang posisi atas biaya kebersihan dan biaya listrik. Ya, biaya kebersihan ada di kredit, tersisa saldo 850. Biaya iklan, biaya air, listrik, dan telepon itu 850 dikurangi 750 karena biaya air dan listrik itu sebesar 750 ya. Nah, makanya dikurangi. Saldo dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu tersisa Rp100.000. Pada tanggal 15 ada transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Kita lihat soalnya. Ditarik cek pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp1.750.000. Nah, ini ada pengisian kembali nih. Karena ini sama-sama kas kecil bertambah tanggal 1 dengan tanggal 15, otomatis yang di debit itu kas kecil, yang di kredit itu kas besar atau kas bank atau kas saja. Atau kas saja boleh. Rp1.750.000 ya. Nah, di posisi buku besarnya berarti kas akunnya ya, tapi nilainya ada di debit. Nih, kebetulan kas kecil ada debit, kita taruh di debit. Ya. Nah, tadi Ibu bilang di awal ketika debit ketemu dengan debit otomatis harus ditambah. Kredit ketemu kredit harus ditambah. Debit sama kredit dikurang, kredit sama debit dikurang. Intinya kalau kalian ketemu perkataannya itu sama, debit tambah, kredit tambah, kredit debit kurang, debit kredit kurang, gitu aja. Kalau sama tambah, kalau beda kurang. Nah, kita ini saldo terakhir di debit Rp100.000, ketemu dengan si debit sebesar Rp1.750.000, bertambahlah saldo si kas kecil ini menjadi Rp1.850.000. Ada selisih kah? Ada. Selisihnya berapa? Sebesar Rp150.000 karena di total ini pengeluarannya kalau tidak salah sebesar 1.600.000, tapi yang ditambahkan itu Rp1.750.000, jadi ada penambahan sebesar Rp150.000. Kalian bisa baca di sini, akun kas kecil terdapat pengisian dana pada tanggal 15 Agustus lebih besar dibanding jumlah dana kecil yang digunakan, kan? Nah, berarti penambahan ya, dana awal dari Rp1.750.000 kepada pengisian kembali Rp1.750.000. Padahal transaksinya sebesar 1.600.000, otomatis ada penambahan sebesar Rp150.000. Mungkin sampai di sini saja penjelasan Ibu mengenai penjualan dan pelaporan kas kecil dengan metode fluktuasi. Mudah-mudahan dapat dipahami walaupun hanya dengan metode jarak jauh. Dan jangan lupa untuk menuntaskan materi kalian dari 1 sampai terakhir materi ini, karena sedikit lagi minggu depan kalian sudah melakukan ada ujian PAS. Jangan sampai ada nilai yang kosong, nanti akan mempersulit kalian sendiri. Mudah hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Udah keset. Udah rekaman. Ntar bisa di crop. Ya ntar bisa di crop lah. Mas Umi mau lanjut segini dimasukin kan gak mungkin.